Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan belajar bahasa Arab yang bagian ke-9 dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Kita sudah sampai ke pelajaran yang ke-9 bagian B. Baik, di kitab bisa dilihat di halaman 50 setelah al-kalimat al-jadidah. Baik, kita mulai. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Al-fasl artinya kelas. Wa ainal mudarrisul jadidu huwa indal mudiri. Huwa indal mudiri. Inda artinya di sisi. Huwa di sini kembalinya ke al-mudarris. Guru baru itu, huwa itu di sisi mudir. Maksudnya dia sedang bersama dengan mudir. Sebagaimana dia dikatakan inna ad-dina 'indallahi Islam. Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah al-Islam. Inda artinya di sisi. Baik. Jadi kalau kita mengatakan inda al-masjid, berarti berada di sisi masjid, kiri kanan, depan belakang. Yang bisa di sisi mana saja. Intinya dia berdampingan. Inda. Baik. Kemudian aina talibul jadidu dhahaba ilal maktabati. Dhahaba ilal maktabati. Maktabati artinya perpustakaan. Kalau maktab artinya kantor atau meja. Kalau maktabah itu satu, artinya itu perpustakaan saja. Kemudian man dzalikar rajulut tawilul ladzi kharaja al-ana minal fasli. Man dzalika, siapa itu? Berarti jauh. Ar-rajulu, laki-laki. At-tawil, kata sifatnya. At-tawil artinya tinggi. Siapa laki-laki tinggi atau yang badannya tegap tinggi? Alladzi artinya yang. Ini namanya isim mausul. Insyaallah akan ada perinciannya nanti. Alladzi artinya yang. Kharaja artinya keluar. Al-an sekarang. Minal madrasati sekarang dari sekolah. Siapa laki-laki tinggi yang keluar sekarang dari sekolah? Kita katakan jawabannya huwal mudirul jadidu. Dia adalah sekolah baru. Baik. Kemudian waman al-waladus sogiru. Ini boleh kita baca wamanil waladu atau boleh kita baca waman al-waladu. Kalau kita sambung maka harus dikasrohkan. Jadi wamanil waladu. Siapa anak laki-laki sagir yang kecil alladzi yang keluar sekarang dari al-fasl dari kelas? Huwa ibnul mudiril jadidi. Dia adalah anak guru yang baru. Kenapa al-jadidi di sini? Karena dia mengikuti al-mudiri. Nah, kita katakan di pelajaran sebelumnya bagian A bahwasanya kata sifat dengan benda yang disifati atau na'at dan man'ud itu harus memiliki kesesuaian dari segi harokat. Yang pertama dari segi jenis kelamin, gendernya. Yang kedua dari segi harokatnya. Kalau dia kasroh maka dia ikut kasroh. Kalau dia doma maka ikut doma. Sedangkan di sini dia kasroh. Apa yang menyebabkan dia kasroh di sini? Karena dia mudhafun ilaih dari kata ibnu. Baik. Kemudian liman tilkas sayyaratul jamilatu. Liman tilkas sayyaratul jamilatu. Liman, milik siapa mobil yang bagus itu? Jadi mengartikannya nggak harus satu berurutan gitu ya. Boleh sesuai yang mana saja. Milik siapa mobil yang bagus itu, gitu ya. Nggak harus berurutan, nggak harus letter lock. Type. Jawabannya hiya lil mudiril jadidi. Nah, dia itu milik guru mudir yang baru, milik kepala sekolah yang baru. Dia di sini kembalinya kemana? Ke as-sayyarah. Karena domirnya hiya muannas, sayyarah muannas. Kenapa nggak ke al-jamilah? Al-jamilah itu kan kata sifat. Kata sifat nggak ada tanpa benda yang disifati. Maka intinya benda yang disifatilah yang dijadikan kata ganti di sini. Kata gantinya kembalinya ke situ, bukan ke sifat.
Ya, sifat itu hanya keterangan saja, tambahan saja, fudlah hasilnya. Baik. Kemudian liman hadzal kitabul kabiru huwa lil mudarrisi, apakah huwa lil mudarrisi, la huwa lit talibil jadidi, la huwa lit talibil jadidi. Baik. Kemudian ainal mil'aqatus saghiratu, ainal mil'aqatus saghiratu, al mil'aqah artinya sendok, as-saghiratu artinya kecil. Kenapa saghiratu ada ta marbutohnya? Karena al mil'aqah ada ta marbutohnya. Kenapa dhammah? Karena al mil'aqah juga ada dhammah. Mana sendok kecil? Hiya fil kubi, ia berada di dalam al-kub. Kita katakan dulu di awal, fi itu bisa artinya di atau di dalam. Di sini artinya di dalam. Dia ada di dalam gelas. Apa yang ada di dalam gelas? Al-mil'aqah, sendok. Karena hiya itu mu'annas. Baik. Kemudian ainal kursiyul maksuru, mana kursi yang patah itu? Huwa hunaka. Huwa hunaka. Kalau masih ingat, hunaka itu artinya di sana. Huna artinya di sini. Baik. Nah, tidak ada kata yang baru di sini, hanya beberapa saja tadi. Baik, kita lanjut ke latihan. At-tabibul jadidu fil mustashfa, wat-tabibul qadimu fil mustawsafi. At-tabibul jadidu, dokter yang baru, fil mustashfa. Nah, seharusnya fil mustashfi. Apa alasannya? Karena berakhiran alif maksuroh, isim maksur. Namanya isim maksur, yaitu berakhir yang seperti ini ya, Mustafa, Mustashfa, Salwa. Nah, itu isim-isim maksur namanya, yang dia tidak bisa kelihatan tanda i'rabnya. Maka di sini fil mustashfa, yang seharusnya fil mustashfi, tapi karena berakhiran tanda i'rabnya disembunyikan. Wat tabibul qadimu, dan dokter yang lama, dokter baru itu di rumah sakit, dokter yang lama di mana? Fil mustawsafi. Al mustawsaf itu artinya klinik. Ya, al mustawsaf artinya klinik. Kan klinik dokter umum atau tempat praktek itu, makan al mustawsaf. Baik. Kemudian nomor 2, al-qalamul maksuru 'alal maktabi. Pena yang patah itu ada di atas meja. Nomor 3, al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Al-mirwahatu. Al-mirwahatu itu artinya, al-mirwah artinya kipas angin, fan ya. Al-mirwahatu artinya kipas angin, dari kata rih, rih artinya angin. Alat yang menghasilkan angin ya al-mirwah gitu. Al-mirwahatul jadidatu, kipas angin yang baru, berada di mana? Fil ghurfatil kabirah, di dalam kamar yang besar, yang luas atau yang besar. Nomor 4, al-lughatul arabiyyatu sahlatun, bahasa Arab itu mudah. Baik. Nomor 5, al-waladu tawilul ladzi kharaja minal faslil ana talibun minal hindi. Al-waladut tawil, anak laki-laki yang tinggi, al-ladzi yang keluar dari kelas sekarang, talibun adalah seorang santri, minal hindi dari India. Perhatikan kata al-an, sekarang, tapi menggunakan kharaja fi'il madi. Nah, mungkin yang kharaja, kenapa menggunakan fi'il madi di sini? Karena dia ini hitungnya sudah masuk ke kalimat baru, jadi dia sebagai fi'il di awal kalimat yang baru. Jadi boleh di situ dia menggunakan fi'il madi ataupun fi'il mudhari, sama saja. Nah, berhubung di sini kita belum mempelajari fi'il itu madi mudhari, insyaallah, maka nanti insyaallah akan kita bahas di babnya tersendiri insyaallah. Sekarang kita cukup pahami saja dulu bahwasanya al-an artinya sekarang. Minal hindi, dari India. Baik, nomor 6, ana fil madrasati tsanawiyati. Saya berada di al-madrasah, sekolah ats-tsanawiyah. Madrasah tsanawiyah. Tsanawiyah dari kata isnan, dari kata tsani, kedua.
sekolah yang kedua. Sekolah yang kedua itu apa? Sekolah yang kedua itu SMP. Ya. SMP. Saya berada di SMP, sekolah menengah pertama. Madrasah yang kedua. Kalau bahasa Arab madrasah yang kedua, karena kita yang pertama kan SD, sekolah dasar. Dasar pertama gitu kan. Kalau Arab, nah orang Arab nggak. Yang pertama ibtidaiyah namanya. Kalau SMP Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah, kita singkat biasanya MTS itu ya. MTS, Madrasah Tsanawiyah. Taib nomor 7, zahabar rajulul faqiru ilal waziri. Zahabar rajulul faqiru, laki-laki yang fakir itu pergi ke wazir. Wazir artinya kemarin apa? Wazir artinya menteri ya. Wazir artinya menteri. Wizaroh artinya kementerian. Menteri. Kalau menteri pertanian misalkan wazir apa gitu ya. Baik. Nomor 8, jalasat talibul jadidu khalfa hamidin. Jalasat talibul jadidu khalfa hamidin. Talib itu duduk, jalasa artinya duduk. Di mana? Talib yang baru itu duduknya di mana? Khalfa hamidin, di belakangnya Hamid. Dan perhatikan di sini khalfa dan amama ya, itu kaidahnya. Kita tulis di sini kaidahnya. Kata setelah khalfa dan amama dihukumi sebagai mudhofun ilaih. Berarti kalau dia mudhofun ilaih berarti harus berharokat kasroh berarti. Nah, ini kaidahnya ya. Ini perlu diingat bahwasanya kata yang datang setelah khalfa dan amama itu dihukumi sebagai mudhofun ilaih. Amama dan khalfa ini keterangan tempat, zarf makan istilahnya. Nanti insyaallah perincian yang lain lagi akan ada di bab itu sendiri. Jadi kata setelah khalfa dan amama itu dihukumi sebagai mudhofun ilaih. Jadi kasroh dia. Ya, jadi dihukumi sebagai mudhofun ilaih. Beda, jangan disamakan dengan huruf jar ya. Kalau dia huruf jar, yaitu huruf jarnya yang mengkasrohkan. Kalau ini khalfa ini bukan huruf jar. Dia itu kata keterangan. Ya, kata keterangan karena artinya kan di belakang, di depan itu keterangan tempat. Nah, dia fungsinya nggak mengkasrohkan, tapi karena dia di sini hukumnya sebagai mudhof, maka setelahnya itu harus mudhofun ilaih. Ingat ya, kata setelah khalfa dan amam dihukumi sebagai mudhofun ilaih, dan mudhofun ilaih kaidahnya apa? Harus majrur, harus kasroh. Makanya kita katakan khalfa hamidin, amama hamidin. Itu ya, khalfal masjidi, amamal masjidi. Nah, itu kaidahnya. Baik. Nah, nomor 9, as-sikinul kabiru hadun jiddan. As-sikinul kabir, pisau yang besar. Hadun artinya tajam. Ya, mampu memotong banyak benda. Tajam, enggak tumpul maksudnya. Pisau yang besar itu tajam sekali. Baik, mas 10, man hadzal waladus sagiru huwa benul mudarrisil jadidi. Huwa benul mudarrisil jadidi. Huwa benul mudarrisil jadidi. Baik. Nomor 2, imla fil faragi fi mayali. Imla artinya isilah. Isilah fil farag, di bagian yang kosong. Farag artinya kosong. Fi mayali, berikut ini. Bin na'ti, dengan na'at. Na'at artinya kata sifat. Isilah kosong-kosong di bawah ini dengan kata sifat alladzi yang baina qausain. Baina artinya di antara. Di antara. Qausain artinya dua tanda kurung. Kaus itu artinya panah sebenarnya. Panah itu gimana busurnya? Busurnya bengkok kan, kayak tanda kurung itu. Ba'da tahliyatihi bi'al. Setelah dihias. Nah, ba'da artinya setelah ya. Setelah
dihias bial. Tahliyah itu artinya diberikan hiasan, dipasang lah kita katakan di sini. Dipasang alif lam indal luzum, ketika butuh, ketika harus, butuh atau harus. Lazim artinya sesuatu yang harus. Baik, jadi perintahnya maksudnya apa? Isilah titik-titik di bawah ini dengan kata sifat yang ada di dalam dua tanda kurung ini. Ya, setelah kita tambahkan alif lam dulu di dalam kata sifat tadi ketika butuh. Maksudnya kalau butuh alif lam ya ditambahkan alif lam, kalau tidak ya biarkan. Itu maksudnya. Baik, kita ambil contoh nomor 1, ainal mudarrisu dalam kurung jadidun. Maka kita jadikan jadidun sebagai kata sifat di sini. Berarti jadinya apa? Hal jadidu. Ya. Berarti ainal mudarrisul jadidu. Ya, apa yang berubah terjadi? Tambahkan alif lam. Kenapa tambahkan alif lam? Karena kata yang disifati ada alif lamnya. Ya. Jadi dari sini kita dapat kaidah. Kalau sebelumnya kita katakan na'at dan man'ut itu harus sama jenis kelaminnya, mudzakkar muannas. Kemudian harus sama harokatnya. Sekarang tambah satu lagi, harus sama ada alif lam apa tidak, ma'rifah atau nakiroh. Ma'rifah itu yang ada alif lam, ma'rifah itu alif lam ya, ma'rifah yang ada alif lamnya. Kalau tidak ada alif lam namanya nakiroh. Jadi kata lawannya ma'rifah adalah nakiroh. Simpelnya ma'rifah ada alif lamnya, nakiroh tidak ada. Nah, berarti sudah dapat kita sebelumnya, di pelajaran sebelumnya kita sudah katakan bahwasanya kata sifat dengan benda yang disifati memiliki harus sama dalam 4 hal. Harus sama dalam 4 hal. Kita katakan udah dapat 3 kita. Yang pertama harus sama jenis kelaminnya, mudzakkar muannas. Dan yang kedua harus sama dari segi harokatnya. Dan yang ketiga harus sama dari segi ma'rifah ataupun nakirohnya. Al-mudarrisu, ma'rifah atau nakiroh? Ma'rifah. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Maka jadidun juga harus ma'rifah. Gitu ya. Ainal mudarrisu al-jadidu. Harus sama-sama ma'rifah. Nakiroh, begitu ya. Baik. Nomor 2, at-tajiru titik-titik fis suqi. Suq artinya pasar. At-tajiru kabirun kata sifatnya. Berarti tambahkan alif lam. Al-kabiru. Boleh nggak at-tajiru kabirun? Nggak boleh. Kalau kita jadikan sebagai kata sifat nggak boleh. Baik. Jadi at-tajirul kabiru fis suqi. Lihat kesamaan antara at-tajir dan al-kabiru. Yang pertama mudzakkar. At-tajir mudzakkar nggak? Mudzakkar. Berarti sama dari segi jenis kelamin. Dan yang kedua dari segi tandanya, harokatnya. Tajir domah bukan? Domah. Berarti al-kabir juga domah. Dan tanda keserupaan yang ketiga dari segi ma'rifah nakiroh. At-tajir ma'rifah. Al-kabir berarti ma'rifah. Baik. Nomor 3, ana talibun. Nah, kemudian di sini qadimun perlu tambah alif lam nggak perlu. Kenapa? Karena talibun nakiroh. Maka di sini tetap dia menjadi qadimun. Ana talibun qadimun. Selesai. Baik. Nomor 4, jalasat talibu titik-titik khalfa Muhammadin. Kata sifatnya jadidun. Nah, kira-kira apa di sini? Al-jadidu. Jalasat talibul jadidu. Boleh nggak jalasat talibul jadida? Nggak boleh. Berarti dia nggak sama dari segi harokat. Harus sama dari segi tiga itu ya. Dari segi jenis kelamin, mudzakkar muannasnya, mudzakkar, muannas. Kemudian dari segi harokatnya, dhammah, fathah, kasroh. Kemudian dari segi ma'rifah dan nakirah, ma'rifah, nakiroh gitu. Baik. Jadi santri baru itu duduk di belakang Muhammad. Muhammadun, Muhammadin karena dia sebagai mudhofun
ilaih. Ingat kaidah yang tadi. Baik, nomor 5, manil waladu titik alladhi kharajal ana min al-fasli. Manil waladu, kata sifatnya tawilun, berarti at-tawilu. Kenapa? Karena al-waladu ada alif lamnya, jadi at-tawilu. Baik. Kemudian ammarun waladun, ada alif lamnya? Enggak ada. Qasirun, qasirun kata sifatnya, berarti qasirun, berarti ammarun waladun qasirun, nggak perlu tambah alif lam. Qasirun sendiri artinya apa? Pendek ya. Qasirun lawan kata dari tawilun. Baik, kemudian nomor 7, faisalun tabibun titik syahirun. Nah, syahir artinya terkenal. Tabibun dia tidak ada alif lamnya, maka syahirun tetap nggak pakai alif lam. Syahirun. Baik. Kemudian nomor 8, liman hadas sariru, liman hadas sarirul, kata sifatnya maksurun, jadi al maksuru. Liman hadas sarirul maksuru. Baik, nomor 9, hada qalamun titik maksurun, karena qalamun tidak ada alif lamnya, berarti tetap maksurun. Baik. Nomor 10, aina sikinu hadun. Hadun artinya tadi tajam. Mana pisau yang tajam itu? Nah, karena sikin ada alif lamnya, berarti al-hadu. Panjang dulu baru ditasdidnya, sama kayak kata al-haru, sama kayak kata waladhdallin. Ya. Harus dipanjangkan dulu baru ditasdid. Al-hadu. Asal katanya hadun. Baik, kemudian nomor 11, liman hadhihi sayyaratu jamilatun, kata sifatnya ada alif lam, berarti al-jamilatu. Baik. Kemudian iqra at-talibul ladzi kharaja minal fasli al-ana min Indonesia. Nah, talib yang keluar dari kelas sekarang itu berasal dari Indonesia. Indonesia ya. Nah, negara kita cukup terkenal juga di sini ditulis. Ya, Indonesia. Baik. Alladzi itu diartikan apa tadi? Yang. Ya, yang dalam bahasa Arab itu beda-beda nanti mudzakkar dan muannasnya. Di sini khusus untuk mudzakkar dulu ya. Alladzi ini dalam bahasa Arab dikenal dengan nama al-ismu al-mausulu, al-ismu al-mausul, atau isim mausul. Apa itu isim mausul? Isim mausul artinya kata sambung. Ya, kata sambung. Isim mausul itu adalah kata sambung. Kalau dalam bahasa Indonesia kata sambung itu kan yang, dan itu kata sambung. Oh, dalam bahasa Arab itu alladzi. Ini banyak kita temukan di Al-Quran. Ya. Alladzi itu diartikan dengan yang. Nah, saja dalam bahasa Indonesia yang itu sama semua. Laki-laki, perempuan sama yangnya. Laki-laki yang, perempuan juga pakai yang. Gitu. Dia yang, kamu yang, saya yang, dan seterusnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab dibedakan nantinya. Kita ambil jenis yang paling terkenal dulu dari isim mausul, itu alladzi. Baik. Sebagaimana sebelumnya kita sudah belajar tentang ismul isyarah. Ismul isyarah artinya kata tunjuk. Kita sudah belajar kata tunjuk itu dibedakan berdasarkan dua hal, berdasarkan jarak dan berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jarak, dekat dan jauhnya. Berdasarkan jenis, mudzakkar dan muannas. Maka kita dapati kemarin sudah kita bahas ada 4 jenis isim isyarah, yaitu hadza buat mudzakkar dekat, hadhihi buat muannas dekat, zalika buat mudzakkar jauh, kemudian tilka buat muannas jauh. Nah, sekarang kita ambil mulai alladzi, isim mausul. Nah, kita lihat contoh penggunaannya di sini. Santri yang keluar dari kelas sekarang itu berasal dari Indonesia. Nomor 2, al-kitabu alladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Kitab yang berada di atas meja itu milik guru. Berarti setelah alladzi itu boleh huruf, boleh fiil. Ya.
Baik. Nomor 3, liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi? Siapa pemilik yang memiliki pulpen yang bagus yang berada di atas meja ini? Nomor 4, al-baitul kabiru alladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Rumah yang besar yang ada di jalan itu lil wazir, milik wazir, milik seorang menteri. Nomor 5, as-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Ranjang tempat tidur yang ada di kamarnya Khalid maksurun, patah atau rusak. Taib. Berarti baitun, baitun itu contohnya di sini baitun jadidun. Baitun itu namanya man'ud. Apa itu man'ud? Benda yang disifati. Kemudian na'tun itu kata sifatnya. Baitun jadidun, qolamun jamilun, sarirun maksurun. Nah, itu dia namanya na'at dan man'ud istilahnya. Na'at dan man'ud. Sama seperti jar majrur. Na'at, man'ud, sifah mausuf. Nama lainnya sifah mausuf ya. Nah, jadi na'at itu istilahnya Kisai, ya Imam Al-Kisai. Kalau menurut Imam Sibawai, itu dikatakan sifah mausuf. Afwan kebalik, ya, menurut Imam Sibawai itu na'at man'ud ya. Kisai itu mengatakan sifah mausuf. Sifatun dan mausuf. Sifat mausuf, na'at man'ud, jar majrur, itu yang berpasangan ya. Baik, apa saja kalimat jadidah yang sudah kita pelajari di sini tadi? Al-maktabah. Al-maktabah artinya perpustakaan. Al-madrasah ats-tsanawiyah, MTS atau SMP. Al-an artinya sekarang. Kemudian al-mirwahah artinya kipas angin. Al-wazir artinya menteri. Al-mustawsaf artinya klinik. Syahir artinya terkenal. Hadun artinya tajam. Taib. Cukup sampai di sini. Atafi bihadzal qadar wa nahtimu du'aka fatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.